Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jeffrey. Di video kali ini saya mau bahas tentang salah satu fitur atau produk Google yang bisa kita andalkan untuk digital marketing. Nah, khususnya kita akan bahas tentang Google My Business. Jadi kalau misalkan kamu ingin lihat tutorial dan juga tips menggunakan Google My Business, bisa tonton video kali ini. Nah, Google My Business ini merupakan salah satu tools yang bisa kamu andalkan kalau ingin membuat profil bisnis kamu muncul dan eksis di Google. Jadi ini merupakan sebuah fasilitas dari Google, di mana kita para pemilik bisnis tuh bisa menampilkan info bisnis kita di pencarian Google atau di Google Maps. Contoh. Nah, buat kamu yang mau belajar digital marketing juga bisa baca buku karya saya. Bukunya bisa dibeli di toko Gramedia atau di gramedia.com. Ada berbagai buku seputar sosial media, website, dan sebagainya. Yuk langsung aja dapatkan bukunya di Gramedia terdekat ya. Contoh, mungkin kalau kamu bisa lihat di sebelah kanan ini ada contoh screenshot dari sebuah profil Google Business gitu. Jadi misalkan kamu punya usaha, misalkan usaha restoran atau laundry dan sebagainya. Nah, ketika orang mengetik nama usaha tersebut di Google, biasanya akan muncul di Google Maps, itu akan muncul lokasi usahanya atau muncul profil bisnisnya, misalkan alamatnya di mana, kontaknya, dan sebagainya. Nah, untuk menampilkan hal semacam itulah yang kita bisa gunakan Google My Business. Jadi dengan menggunakan Google My Business, itu orang-orang bisa dengan mudah menemukan profil bisnis kita di pencarian Google, jadi lebih eksis bisnisnya. Dan yang menariknya adalah Google My Business ini bisa kita pakai secara gratis gitu dan praktis juga. Jadi kita nggak harus misalkan untuk bikin website atau melakukan effort tertentu, tapi cukup daftarkan profil bisnis kita di Google My Business, maka nanti bisa muncul dan bisa diakses oleh orang-orang tentu. Nah, lantas bagaimana cara supaya bisnis kita tuh bisa masuk di Google My Business? Syaratnya cukup mudah, yang pasti kita perlu punya akun Google atau akun Gmail. Jadi kalau misalkan kamu sudah punya email di Gmail, itu bisa segera menggunakan Google My Business-nya. Dan yang kedua, pastikan untuk melengkapi beberapa kelengkapan. Let's say seperti foto atau logo bisnis kita, mungkin foto-foto produk, foto-foto outlet bisnis kita, dan sebagainya. Jadi info-info pelengkap lah gitu. Dan juga info kontak serta kelengkapan awal. Nah, kalau misalkan ini udah siap, kita bisa mulai mendaftarkan bisnis di Google My Business. Caranya gimana? Cukup mudah. Kita tinggal masuk ke website Google My Business di alamat ini, google.com/intl/idid business gitu, atau kalau mau gampang teman-teman bisa langsung buka di Google gitu, lakukan pencarian Google My Business, nanti langsung masuk ke websitenya Google My Business. Seperti ini tampilan websitenya. Nah, di sini bisa dilihat ya detailnya gitu, keunggulan-keunggulannya apa aja. Dan kalau misalkan ingin mendaftarkan bisnis, teman-teman tinggal klik tombol kelola sekarang di sini. Nah, biasanya di sini akan kita diminta untuk sign in dulu dan kemudian kita bisa mendaftarkan bisnis kita. Nah, langkah pertama kira-kira step by stepnya seperti ini. Jadi yang pertama teman-teman itu bisa masukkan dulu nama bisnisnya di Google My Business, kemudian klik lanjutkan. Jadi ditulis dulu nama bisnisnya, dan langkah kedua nanti setelah kita memasukkan nama bisnis kita, si Google My Business ini akan memberi pertanyaan gitu tentang bisnis kita itu seperti apa. Apakah berupa retail online, atau bisnis yang sifatnya layanan, atau toko lokal di mana orang-orang bisa mengunjungi langsung lokasi bisnis kita. Kalau misalkan kita punya offline-nya gitu ya, lokasi offline seperti toko mungkin atau outlet dan sebagainya, itu kamu bisa pilih opsi toko lokal di sini. Tapi kalau memang bisnisnya itu digital, website gitu atau aplikasi, maka bisa pilih misalkan retail online atau yang bisnis dan layanan. Nah, kemudian tinggal klik berikutnya. Di langkah berikutnya itu nanti teman-teman akan diminta untuk memberikan info tentang website kita gitu. Jadi bisa diisi dengan alamat website teman-teman. Kalau misalkan belum punya web gimana? Bisa juga diisi misalkan dengan alamat sosial media atau alamat profil online lainnya. Tapi bisa juga dilewati, jadi nggak harus diisi. Tapi akan lebih baik kalau memang teman-teman udah punya web, bisa diisi alamat webnya. Nah, langkah berikutnya setelah memasukkan alamat web, berikutnya si Google ini akan nanya kategori bisnisnya apa, apakah misalkan restoran dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa pilih kategorinya seperti apa, cari yang paling cocok kira-kira kategorinya dengan bisnis teman-teman, lalu klik berikutnya, dan nanti teman-teman akan diarahkan untuk memberikan opsi alamatnya gitu ya, untuk memberitahu lokasi bisnisnya di mana atau area bisnisnya itu seperti apa. Contoh nih, misalkan teman-teman punya restoran di Kota Bandung misalnya, dan khusus untuk
let's say mostly orang-orang dari Bandung gitu yang menjadi targetnya. Nah, maka bisa pilih areanya, ini area kota Bandung misalnya atau area-area lainnya. Jadi ini di mana sih area pelayanannya kita gitu ya, itu bisa diisi di sana. Klik berikutnya, dan berikutnya kita diminta untuk memberikan data lokasi juga. Kita bisa pilih, misalkan di sini wilayahnya negaranya Indonesia gitu, tinggal di next. Dan selanjutnya kita diminta untuk menambahkan nomor telepon bisnis kita gitu. Jadi kalau teman-teman punya WA bisnis atau mungkin ada nomor teleponnya, itu bisa ditaruh di sini, dimasukkan aja, terus kemudian klik berikutnya. Dan nanti yang ke-8, next step-nya adalah kita bisa menampilkan profil bisnis kita tuh di Google Maps gitu. Jadi ini bisa menampilkan bisnisnya di peta. Nah, ini akan membuat orang-orang bisa menemukan bisnis kita dengan mudah, terus juga bisa ada review dan sebagainya. Tinggal diklik lanjutkan aja, maka berikutnya teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat untuk keperluan verifikasi. Jadi kita masukkan alamat surat kita ya untuk surat menyurat supaya Google nanti bisa melakukan verifikasi. Dan kita bisa masukkan di sini, saran saya sebaiknya teman-teman isi dengan alamat dari bisnisnya gitu. Jadi misalnya kalau udah punya tempatnya gitu ya, offline location-nya, bisa masukkan alamat tersebut supaya nanti kalau ada keperluan surat menyurat itu Google bisa langsung kirim ke alamat tersebut dan kita bisa verifikasi juga dari situ. Kalau sudah masukkan alamat, berikutnya ini juga kita akan diminta untuk verifikasi. Nah, verifikasinya ini bisa lewat nomor handphone kita, dan intinya dilakukan dulu proses verifikasinya, dan kalau sudah verified maka kalau langkah verifikasi tadi sudah selesai, maka di sini kita bisa melengkapi juga service apa yang ada di bisnis kita. Ini khusus untuk teman-teman yang tadi pilih layanannya adalah berupa layanannya gitu, yang berupa service bisnisnya. Jadi ini bisa dikasih keterangan khusus juga. Dan terakhir itu juga bisa teman-teman lengkapi dengan info jam buka atau jam operasional bisnisnya. Jadi nanti kita bisa atur nih bisnisnya ini mau buka hari apa aja gitu, misalkan Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 dan sebagainya. Ini bisa diatur waktu operasionalnya. Jadi nanti di profil bisnis kita tuh akan muncul jam operasional. Jadi orang-orang yang misalnya buka profil kita tuh bisa tahu, oh misalnya restoran ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa dan di hari apa aja. Jadi ini bisa di setup juga. Dan kalau misalkan sudah di sini, teman-teman juga bisa mengaktifkan fitur pesan. Jadi orang-orang bisa kirim pesan atau message gitu ke profil Google bisnis kita. Jadi ini juga memudahkan untuk interaksi. Tapi ini juga bisa dilewati. Dan yang penting tadi info-infonya sudah teman-teman lengkapi ya. Info kontak, alamat, lokasi, kemudian juga jam operasional itu dilengkapi dulu gitu. Nah, kalau misalkan semua sudah, teman-teman bisa lanjut dengan menambahkan deskripsi bisnisnya kita gitu. Jadi bisa dimasukkan lah kira-kira 1 atau 2 atau mungkin 3 paragraf untuk menjelaskan bisnis kita tuh seperti apa. Jadi bisa diinfokan produk dan servisnya dan layanan dan sebagainya. Nah, next step-nya teman-teman tinggal tambahkan foto untuk bisnisnya. Jadi kalau tadi sudah punya logo bisnisnya atau foto-foto outletnya misalnya, itu bisa tambahkan foto, dilanjut aja berikutnya, dan nanti teman-teman di sini sudah selesai untuk melengkapi profil Google My Business. Ini ada reward dari Google gitu untuk kalau misalkan kita mau beriklan secara gratis gitu. Nah, nextnya lanjut aja gitu. Kita akan menunggu verifikasi dari Google My Business, dan sampai di sini kalau teman-teman udah submit profilnya tadi, tinggal ditunggu proses verifikasinya. Setelah verifikasi nanti akan mulai muncul di Google My Business dan bisa dipakai untuk keperluan bisnisnya teman-teman. Jadi itu gambaran step by step gimana melakukan setup profil Google My Business. Intinya teman-teman bisa coba Google My Business, lengkapi dulu profil-profilnya dan bisa didaftarkan bisnisnya supaya orang lebih mudah untuk menemukan bisnis kita. Nah, lebih detail tentang pengelolaan profil Google My Business akan kita bahas di video-video yang akan datang. Teman-teman bisa start dulu. Tapi ini satu contoh aja fitur-fitur apa yang ada di Google My Business gitu. Sini kalau kita lihat sekilas ya, itu macam-macam. Ada fitur edit profil. Jadi itu bisa dipakai untuk mengedit profil bisnis kita. Kemudian ada review atau ulasan. Jadi orang-orang tuh bisa mereview bisnis kita di Google dan kita bisa baca reviewnya atau kita tanggapi reviewnya dan sebagainya. Termasuk di sini juga ada fitur seperti pesan, nambahin foto, termasuk juga ada reportingnya di sini. Jadi kalau kita mau lihat berapa banyak sih orang yang lihat profil Google My Business kita, tuh bisa ada reportingnya di sini. Ada produk, service, reservasi dan sebagainya. Jadi ini satu fitur yang sangat menarik dan
pastikan teman-teman menggunakan. Kalau ada pertanyaan, komen di bawah dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.